Pernahkah kamu bertemu seseorang yang entah mengapa sulit dibenci, meski sikapnya biasa saja dan tak berusaha menyenangkan siapapun? Ia tidak banyak bicara, tidak pamer kebaikan, namun kehadirannya terasa menenangkan. Bahkan orang yang pernah tersakiti pun perlahan melunak saat berada di dekatnya. Primbon Jawa menyebut, ada weton tertentu yang membawa getaran manis yang bekerja diam-diam. Yang bikin merinding, aura ini bukan sekadar anugerah, melainkan ujian besar. Sebelum pembahasan ini kita lanjutkan lebih dalam, mari sejenak kita saling menyapa dan saling mendoakan. Silakan tuliskan kota asal kamu di kolom komentar, dari manapun kamu menonton video ini. Semoga yang saat ini sedang memiliki hutang dimudahkan jalannya hingga segera lunas. Yang sedang sakit diberi kesembuhan oleh Allah. Yang tengah berjuang mencari pekerjaan segera dipertemukan dengan pekerjaan yang diimpikan. Dan semoga hidup kita semua selalu diliputi keberkahan, ketenangan, serta kebahagiaan. Amin. Bab 1. Aura yang tidak pernah mencari pengakuan. Dalam Primbon Jawa, weton manis tidak pernah digambarkan sebagai sosok yang gemar menonjolkan diri. Justru sebaliknya, mereka hadir seperti bayangan senja, tidak menyilaukan, tidak mencolok, tetapi kehadirannya terasa menenangkan. Orang dengan weton ini seringkali dianggap biasa saja saat pertama kali ditemui. Tidak ada tanda-tanda istimewa. Namun anehnya, setelah waktu berjalan, orang-orang mulai merasa nyaman, betah, bahkan bergantung pada kehadirannya. Primbon menyebut aura ini sebagai rasa manis alus, getaran batin yang tidak bisa dipelajari, tidak bisa dipaksakan, dan tidak bisa ditiru. Aura ini bekerja diam-diam. Ia tidak muncul ketika diminta, tidak bersinar ketika dipamerkan. Justru ketika pemilik weton manis menundukkan ego dan berjalan apa adanya, aura itu menguat dengan sendirinya. Konflik mulai muncul saat dunia tidak terbiasa dengan ketulusan yang sunyi. Di lingkungan yang gemar validasi, orang dengan weton manis sering dicurigai. Kebaikannya dianggap tak tulus, diamnya dianggap strategi, kesederhanaannya dicurigai sebagai topeng. Inilah ujian pertama yang jarang disadari pemilik weton manis, disalahpahami tanpa pernah diberi kesempatan menjelaskan. Menurut Primbon, aura weton manis bekerja seperti cermin. Ia memantulkan isi batin orang di sekitarnya. Mereka yang hatinya lapang akan merasa damai. Namun mereka yang menyimpan iri, dendam, atau luka batin justru merasa terusik tanpa tahu alasannya. Dari sinilah benih kebencian sering muncul, bukan karena kesalahan, tapi karena ketulusan itu mengusik sisi gelap yang selama ini tersembunyi. Tak jarang, pemilik weton manis menjadi pusat konflik tanpa pernah berniat terlibat. Ia ditarik ke dalam drama, dijadikan tempat curhat, bahkan dijadikan tameng masalah orang lain. Anehnya, ketika konflik memuncak, justru dialah yang paling sering disalahkan. Primbon menyebut fase ini sebagai tumbal rasa, sebuah kondisi di mana orang baik dijadikan penyeimbang kegelisahan banyak pihak. Yang lebih mengerikan, weton manis jarang menyadari kekuatannya sendiri. Mereka mengira semua orang memang seharusnya bersikap baik. Mereka menganggap disukai sebagai hal biasa.
Padahal menurut Primbon, tidak semua orang dianugerahi aura yang membuat kehadirannya dirindukan, meski ia tak berbuat apa-apa. Ketidaksadaran inilah yang membuat mereka sering terluka. Di sisi lain, aura yang tidak mencari pengakuan ini justru mengundang perhatian yang tidak sehat. Ada yang ingin memanfaatkannya, ada yang ingin memilikinya, dan ada pula yang ingin menjatuhkannya. Primbon kuno mencatat, pada titik tertentu, weton manis akan dihadapkan pada situasi di mana ia harus memilih, tetap menjadi peneduh atau belajar melindungi diri. Konflik batin pun menguat. Saat ia mulai bersikap tegas, orang berkata ia berubah. Saat ia menarik diri, ia dianggap sombong. Karena pada akhirnya, aura yang tidak mencari pengakuan bukanlah kelemahan. Ia adalah kekuatan sunyi yang hanya akan bertahan jika pemiliknya mulai memahami batas. Dan disinilah awal cerita menjadi semakin gelap. Karena tidak semua weton manis berhasil melewati fase ini dengan utuh. Beberapa memilih tetap memberi hingga habis, sementara yang lain mulai menyadari bahwa tidak semua orang pantas menerima manisnya hati mereka. Dan tanpa mereka sadari, sejak titik ini, takdir weton manis mulai bergerak ke arah yang jauh lebih mengejutkan. Bab 2. Hati yang lunak tapi tidak pernah benar-benar lemah. Primbon Jawa menuliskan satu peringatan halus tentang weton manis. Yen atine kelembutan, ojo nganti kelangan wates. Artinya, hati yang lunak bukan alasan untuk kehilangan batas. Namun justru disinilah konflik terbesar weton manis bermula. Mereka terlahir dengan empati yang dalam, rasa iba yang mudah tumbuh, dan kecenderungan memahami orang lain bahkan sebelum diminta. Sayangnya, dunia jarang memperlakukan empati sebagai anugerah. Lebih sering, ia dianggap kesempatan. Pada fase ini, pemilik weton manis mulai dikelilingi orang-orang yang datang dengan berbagai wajah. Ada yang membawa cerita sedih, ada yang membawa masalah rumit, ada pula yang hanya ingin ditenangkan tanpa berniat berubah. Konflik tidak terasa langsung. Awalnya hanya lelah yang tak terjelaskan. Tidur tak lagi nyenyak, pikiran terasa berat tanpa sebab jelas. Menurut Primbon, ini tanda awal aura manis mulai terkikis. Bukan karena kejahatan, tetapi karena terlalu sering memberi tanpa jeda. Namun, weton manis jarang mengeluh. Mereka menganggap lelah sebagai bagian dari hidup, bukan peringatan. Masalah mulai nyata ketika kebaikan tidak lagi dianggap kebaikan. Ketika mereka menolak sekali saja, orang-orang yang biasa dilayani berubah sikap. Nada bicara menjadi dingin, tatapan berubah tajam. Disinilah weton manis mulai bertanya dalam diam. Salahkah aku jika ingin beristirahat? Primbon menyebut fase ini sebagai pamisah rasa. Masa ketika seseorang mulai dipisahkan dari lingkaran yang selama ini mengelilinginya. Lebih menyakitkan lagi, tuduhan sering datang tanpa alasan yang jelas. Weton manis dianggap berubah, egois, bahkan lupa diri. Padahal yang berubah bukan hatinya, melainkan kesadarannya. Konflik batin semakin dalam karena weton manis terbiasa mengalah, bukan membela diri.
Mereka memilih diam, berharap waktu akan menjelaskan. Namun Primbon memperingatkan, diam yang terlalu lama bisa berubah menjadi luka yang mengeras. Dalam catatan Primbon lama, diceritakan bahwa weton manis sering diuji melalui hubungan terdekat, keluarga, sahabat, atau pasangan. Justru dari merekalah tekanan terbesar datang. Karena orang terdekat merasa paling berhak atas kebaikan yang selama ini diberikan. Ketika hak imajiner itu dihentikan, kemarahan muncul. Di titik inilah hati weton manis diuji paling keras. Antara tetap menjadi penolong atau mulai menyelamatkan diri. Primbon menyebut pilihan ini sebagai pintu loro, dua jalan yang sama-sama berat. Jika terus memberi, ia akan kehilangan dirinya sendiri. Jika berhenti, ia akan kehilangan banyak orang. Tidak ada pilihan yang terasa benar. Yang jarang diketahui, hati weton manis sebenarnya tidak lemah. Ia hanya enggan menyakiti. Namun ketika tekanan terus menumpuk, muncul sisi lain yang selama ini tersembunyi. Bukan amarah, melainkan ketegasan yang dingin. Dan saat ketegasan itu muncul, orang-orang terkejut. Mereka tidak siap melihat si Primbon menyebut momen ini sebagai manis dadi sepi. Bukan karena kehilangan aura, tetapi karena aura itu berhenti dibagikan sembarangan. Disinilah konflik mencapai puncaknya. Beberapa orang pergi dengan kecewa, beberapa berbalik memusuhi, dan weton manis akhirnya berdiri sendiri, bertanya-tanya, apakah kebaikan memang selalu harus dibayar dengan kesepian? Namun tanpa disadari, justru pada fase inilah kekuatan sejati mulai terbentuk. Hati yang lunak belajar menjadi tegas, empati mulai disertai kebijaksanaan, dan Primbon menuliskan satu kalimat penutup yang menggetarkan. Manis sing selamat, dudu sing entek wene. Yang selamat bukan yang... Bab 3. Rejeki yang mengalir lewat manusia, namun sering datang bersama luka. Dalam Primbon Jawa, weton manis disebut memiliki jalur rejeki yang tidak biasa. Rejekinya jarang datang tiba-tiba, jarang pula jatuh dari langit. Ia mengalir pelan melalui manusia, lewat pertemuan, relasi, pertolongan, dan kepercayaan. Karena itulah pemilik weton manis sering menjadi tempat bersandar. Banyak pintu terbuka bukan karena kecerdikan, melainkan karena orang lain merasa nyaman menitipkan harapan padanya. Namun Primbon juga mencatat sisi gelap dari jalur rejeki ini. Ketika rejeki datang melalui manusia, maka luka pun sering mengikuti jalur yang sama. Pada fase ini, weton manis mulai merasakan paradoks yang membingungkan. Semakin ia tulus membantu, tetapi di balik itu, konflik berlahan tumbuh. Ada rasa lelah yang kembali hadir, kali ini lebih halus namun lebih dalam. Primbon menyebut kondisi ini sebagai rejeki sing nempel rasa. Setiap keberhasilan terasa memiliki beban emosional. Setiap pencapaian seolah mengikat kewajiban baru. Weton manis mulai menyadari bahwa semakin banyak yang terbantu, semakin banyak pula yang merasa berhak. Konflik memuncak saat kebaikan berubah menjadi tuntutan.
Orang-orang yang dulu berterima kasih kini datang dengan wajah kecewa ketika permintaan tidak dipenuhi. Ada yang menyebut weton manis lupa diri, ada yang menuduhnya berubah sejak berhasil. Tuduhan ini menusuk lebih dalam daripada kegagalan. Primbon menyebut fase ini sebagai utang rasa, sebuah konsep tua yang jarang dibahas. Utang ini bukan harta, melainkan perasaan. Semakin banyak orang yang ditolong, semakin besar utang rasa yang ditanam, dan ironisnya, justru pemilik weton manis yang harus menanggung akibatnya. Ketika ia tak lagi mampu memberi, utang rasa itu ditagih dengan cara yang menyakitkan. Pada titik tertentu, weton manis mulai mempertanyakan niat orang-orang di sekitarnya. Apakah mereka hadir karena ketulusan atau karena manfaat? Konflik batin ini sangat berat, karena weton manis terbiasa melihat kebaikan lebih dulu daripada kecurigaan. Namun Primbon menegaskan, ada saatnya manis harus belajar pahit, agar tidak habis. Disinilah muncul ujian paling sunyi. Weton manis sering diuji melalui pengkhianatan halus. Bukan pengkhianatan besar yang dramatis, melainkan sikap kecil yang menggores hati. Janji yang dilupakan, dukungan yang menghilang saat dibutuhkan, orang-orang yang pergi diam-diam setelah mengambil manfaat. Luka-luka kecil ini menumpuk, membentuk kelelahan jiwa. Menurut Primbon, jika pada fase ini weton manis masih memaksa diri untuk terus memberi, maka rizki akan berubah arah. Bukan menghilang, tetapi datang bersama kehilangan. Kehilangan waktu, kehilangan kepercayaan, bahkan kehilangan jat. Konflik mencapai puncak ketika weton manis mulai berkata tidak. Kata yang sederhana, namun terasa asing di lidahnya sendiri. Reaksi orang-orang pun beragam. Ada yang memahami, namun lebih banyak yang tersinggung. Disinilah wajah asli relasi mulai terlihat. Beberapa orang menjauh, beberapa menjadi dingin, dan beberapa lainnya justru berusaha menjatuhkan. Primbon mencatat momen ini sebagai pisah dalan. Jalan rizki dan jalan hubungan mulai berpisah. Tidak semua yang pernah berjalan bersama akan terus searah. Dan ini bukan pertanda buruk, melainkan seleksi alam spiritual. Weton manis mulai belajar bahwa Namun, luka belum selesai. Karena ketika rejeki tak lagi mengalir deras melalui manusia, weton manis diuji dengan kesendirian. Kesuksesan yang terasa sepi, pencapaian yang tak lagi dirayakan, dan pertanyaan yang terus bergema dalam hati. Apakah aku salah telah berubah? Primbon menutup bab ini dengan peringatan yang dingin namun jujur. Rejeki sejati ora mung teko, nanging uga milih sopo sing siap nampani. Rejeki sejati bukan hanya soal datang, tetapi tentang siapa yang siap menanggung konsekuensinya. Dan tanpa disadari, pada fase Bab 4, didoakan banyak orang, namun perlahan melupakan diri sendiri. Dalam lembaran primbon Jawa yang jarang dibuka, weton manis disebut sebagai wadah panyuwunan, wadah tempat harapan orang lain berlabuh. Tanpa disadari, pemilik weton ini sering menjadi sosok yang namanya disebut dalam doa banyak orang. Bukan karena kekuasaan, bukan pula karena jabatan,
melainkan karena kehadirannya meninggalkan kesan yang dalam. Orang-orang merasa lebih ringan setelah berbicara dengannya, seolah sebagian beban mereka berpindah. Namun Primbon juga mencatat satu bahaya sunyi. Orang yang terlalu sering menjadi perantara doa, perlahan lupa mendoakan dirinya sendiri. Konflik pada bab ini tidak datang dari luar, melainkan tumbuh diam-diam di dalam batin. Weton Manis mulai terbiasa menampung keluh kesah. Setiap hari ada cerita baru, luka baru, dan harapan baru yang dititipkan. Mereka mendengar, menguatkan, dan mengikhlaskan. Tetapi ketika malam tiba dan sunyi mengendap, hatinya justru terasa kosong. Ada kelelahan yang tak bisa dijelaskan, seakan jiwa terus terkuras tanpa pernah diisi kembali. Primbon menyebut kondisi ini sebagai kesirep rasa, bukan kerasukan, melainkan terserapnya energi batin secara perlahan. Tandanya samar, mudah lelah tanpa sebab, sering termenung, merasa bersalah saat menolak, dan yang paling berbahaya, mulai menganggap penderitaan pribadi sebagai hal sepele. Weton Manis mulai berkata dalam hati, "Tidak apa-apa, orang lain lebih membutuhkan." Disinilah konflik batin mencapai lapisan yang lebih dalam. Karena saat seseorang berhenti memperjuangkan dirinya sendiri, batas antara ikhlas dan mengorbankan diri menjadi kabur. Primbon menegaskan, ikhlas yang sejati tidak pernah menghilangkan harga diri. Namun Weton Manis sering terjebak pada pemahaman yang keliru, mengira menahan sakit adalah bentuk kebaikan tertinggi. Yang membuat bab ini semakin misterius, doa-doa orang lain benar-benar bekerja. Banyak Weton Manis mengalami kemudahan yang tidak masuk akal. Masalah besar terasa dipermudah, bahaya sering lolos tanpa bekas. Seolah ada penjagaan tak kasat mata yang mengikuti langkah mereka. Tetapi bersamaan dengan itu, kebahagiaan pribadi terasa menjauh. Tawa menjadi jarang, hati sulit benar-benar. Konflik semakin rumit ketika Weton Manis mulai merasa bersalah hanya karena ingin bahagia. Saat mereka tertawa, ada suara kecil di dalam hati yang berkata, "Bukankah masih banyak orang yang menderita?" Saat mereka ingin beristirahat, muncul rasa bersalah karena merasa tidak berguna. Inilah jebakan paling halus, rasa bersalah yang lahir dari empati berlebihan. Dalam catatan Primbon tua, fase ini sering diikuti oleh peristiwa ganjil. Mimpi-mimpi simbolik mulai muncul. Bertemu orang lama yang meminta tolong, melihat diri sendiri berjalan sendirian di jalan gelap, atau mimpi memberi sesuatu tetapi tangan tetap kosong. Semua itu bukan pertanda buruk, melainkan pesan batin yang diabaikan. Namun karena terbiasa menguatkan orang lain, Weton Manis jarang menceritakan kegelisahannya. Mereka takut dianggap lemah, takut merepotkan, takut mengecewakan citra orang baik yang terlanjur melekat. Disinilah konflik mencapai titik paling sunyi, kesepian di tengah banyaknya orang yang bergantung. Primbon memperingatkan, jika fase ini dibiarkan terlalu lama, Weton Manis akan mengalami patah tanpa retak. Dari luar tampak utuh, namun di dalam kehilangan arah. Aura manis tidak hilang, tetapi berubah menjadi dingin. Bukan karena marah,
melainkan karena lelah yang tak terucap. Dan tepat ketika Weton Manis merasa dirinya semakin kecil, takdir mulai bergerak dengan cara yang tidak terduga. Akan datang sebuah peristiwa, bukan besar, bukan pula dramatis, namun cukup untuk mengguncang keyakinan lama. Peristiwa yang memaksa Weton Manis bertanya, apakah aku hidup untuk menjadi penolong semua orang, atau aku juga berhak diselamatkan? Disinilah bab ini berakhir, bukan dengan jawaban, melainkan dengan kegelisahan yang menggantung. Karena setelah seseorang menyadari bahwa ia telah terlalu lama melupakan dirinya sendiri, maka perubahan besar tidak bisa lagi dihindari. Dan perubahan itu akan terungkap sepenuhnya di bab terakhir. Bab 5. Saat Weton Manis menarik diri, takdir diam-diam berbalik arah. Primbon Jawa menuliskan satu hukum sunyi yang jarang disadari. Yen sing manis mandek maringi, jagat bakal gumun. Saat orang yang selalu memberi tiba-tiba berhenti, dunia di sekitarnya akan terguncang. Dan itulah yang terjadi ketika Weton Manis akhirnya menarik diri. Bukan dengan kemarahan, bukan pula dengan pengumuman, melainkan dengan keheningan yang tegas. Keputusan itu tidak datang tiba-tiba. Ia lahir dari kelelahan yang sudah terlalu lama dipendam, dari luka yang tak pernah sempat sembuh, dari doa-doa orang lain yang selalu diprioritaskan, sementara doa untuk diri sendiri terus tertunda. Maka pada suatu titik yang sunyi, Weton Manis memilih berhenti. Bukan berhenti menjadi baik, tetapi berhenti menjadi tempat pelarian semua orang. Awalnya, tak ada yang sadar. Dunia terlalu terbiasa dengan kehadirannya. Pesan yang tak lagi dibalas dianggap sibuk. Bantuan yang tak lagi datang dianggap lupa. Namun perlahan, ketidakhadiran itu mulai terasa. Masalah-masalah yang dulu terasa ringan, kini menumpuk. Orang-orang yang biasa bersandar mulai gelisah. Dan disinilah konflik berubah arah. Alih-alih bertanya, sebagian memilih menyalahkan. Weton Manis dituduh berubah. Dikatakan tidak tahu balas budi. Bahkan ada yang berani berkata, dia jadi begitu karena merasa sudah tidak membutuhkan siapa-siapa. Tuduhan ini menyebar diam-diam, seperti racun halus. Primbon menyebut fase ini sebagai balik sangka, saat kebaikan masa lalu justru dipakai sebagai senjata. Namun plot twist sesungguhnya bukan ada pada reaksi orang lain, melainkan pada apa yang terjadi setelah Weton Manis menarik diri. Untuk pertama kalinya, hidup terasa sunyi, namun ringan. Tidak ada lagi rasa bersalah karena menolak. Tidak ada lagi beban emosional yang bukan miliknya. Tidur menjadi lebih nyenyak, pikiran lebih jernih. Dan yang paling mengejutkan, rezeki tidak berhenti, justru berubah arah. Primbon kuno mencatat hal ini dengan jelas. Manis sing milih dalane dewe, rejekine ora liwat panyuwunan maneh. Saat Weton Manis berhenti memberi karena tekanan, rejekinya tidak lagi datang melalui permintaan orang lain. Ia datang langsung. Disinilah plot twist besar terungkap.
Selama ini, Weton Manis mengira dirinya kuat karena mampu menolong banyak orang. Padahal, menurut Primbon, ia kuat karena mampu menahan diri untuk tidak selalu menolong. Aura manis bukan ditakdirkan untuk dibagi tanpa batas, melainkan untuk dijaga agar tetap hidup. Konflik terakhir pun muncul dari dalam diri. Ada rasa bersalah yang mencoba kembali. Ada kenangan tentang orang-orang yang pernah ditolong. Namun kali ini, Weton Manis tidak lagi goyah. Ia mulai memahami satu kebenaran pahit. Tidak semua yang datang dengan cerita sedih datang dengan niat baik. Tidak semua yang menangis layak dipeluk tanpa batas. Dan ketika pemahaman itu utuh, perubahan besar terjadi. Orang-orang yang dulu menjauh perlahan menghilang sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah segelintir. Mereka yang hadir bukan karena manfaat, tetapi karena ketulusan. Hubungan menjadi lebih sedikit, namun lebih jujur. Hidup terasa lebih sederhana, namun lebih bermakna. Primbon menyebut fase ini sebagai manis bali marang awake dhewe. Manis yang kembali pada dirinya sendiri. Bukan menjadi pahit, bukan pula menjadi dingin, tetapi menjadi utuh. Aura yang dulu tersebar, kini terkumpul kembali. Dan justru pada titik inilah, Weton Manis menjadi sulit dibenci. Bukan karena semua orang menyukainya, melainkan karena ia tidak lagi membutuhkan pengakuan siapapun. Ia tidak mengejar penerimaan, tidak pula takut ditinggalkan. Dan sikap inilah yang membuat orang-orang yang dulu meremehkan mulai terdiam. Ada wibawa baru yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Plot twist terakhir pun menutup segalanya dengan sunyi. Ternyata alasan Weton Manis sulit dibenci bukan karena ia selalu baik, melainkan karena ia tahu kapan berhenti memberi tanpa membenci. Dan dalam primbon Jawa, itu adalah tingkat kebijaksanaan tertinggi. Ketika seseorang tidak lagi dikendalikan oleh rasa kasihan, pujian, atau penilaian manusia, melainkan berjalan tenang sesuai garis takdirnya sendiri. Di sanalah Weton Manis berdiri, tidak di depan, tidak di belakang, hanya di tempat yang seharusnya, utuh, tenang, dan akhirnya merdeka. Dari seluruh perjalanan pembahasan ini, kita bisa mengambil satu pelajaran penting, bahwa apapun weton yang kita miliki, apapun sifat dan kelebihan yang dianugerahkan, semuanya hanyalah titipan. Primbon Jawa memberi petunjuk, tetapi bukan penentu mutlak hidup kita. Pada akhirnya, tempat kita bersandar dan kembali hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Mengetahui isi hati, Maha Adil dalam menakar ujian, dan Maha Bijaksana dalam menetapkan takdir. Jangan pernah lelah berbuat baik, namun